terkait dengan beberapa masalah. Saya memberikan masukan mengenai secara hukum, tapi ternyata ada yang menyampaikan bahwa tapi ternyata ada yang menyatakan diri dia adalah seorang wanita ya, mempunyai menyelesaikan 27 kasus yang keren-keren, ya memasukkan nama saya atas nama saya Mika di YouTube yang katanya saya adalah sok tahu masalah hukum dan disebutkan pernyataan anjing dan setan ya. Yang saya tanyakan sama kalian, apakah seorang yang menyatakan dirinya seorang pengacara, seorang lawyer itu pantas berbicara seperti itu dengan kita masyarakat awam yang sama sekali tidak mengerti hukum. Yang saya tahu identitas seorang pengacara itu ya, itu tidak bisa disangkut pautkan pada saat dia apa ya mau aku bilang lagi kak ya, aku rasa seorang pengacara nggak berani lah berbicara seperti itu ya. Dia kan mempunyai kode etik ya, kode etik seorang pengacara dan tidak bersentuhan dengan hukum. Maunya dia identitas dia pada saat dia berteman dengan kita itu jangan dibawa gitu. Nah udah, apalagi aku mau bilang yang ini aku takut gitu. Aku takutnya bukan apa nanti jadi masalah. Pokoknya gini intinya aku nggak keberatan dibilang tukang pecel, aku nggak keberatan dibilang babu, aku nggak keberatan dibilang setan. Yang aku keberatan kalau aku dibilang pelakor, sama aku keberatan kalau dibilang aku anjing dan setan. Keberatan juga ya kalau dibilang anjing ya kak. Iya, iya. Masa dibilang penjual pecel? Enggak, aku nggak marah dibilang penjual pecel. Anjing. Karena aku suka makan pecel. Anjing. Sotong hukum. Enjoy. Pengacara di bawah naik kalian lah. Kita ini kami ini masyarakat bodoh tentang hukum, naik kalian. Kan kasih tahu dulu. Masa seorang pengacara katanya lawyer 27 kasus bisa masukkan saya yang masyarakat biasa di YouTube dengan menyebutkan saya anjing dan setan? Emang kebun binatang. 27 kasus semuanya putus di tengah jalan. 27 mana dia? Suruh naik dia. Kalau dia adalah pengacara profesional dan dia melindungi masyarakat, naik dia bicara sama saya sini. Naik kau kak. Naik kau Sil, turun kita naik yang sini. Lain. Biar ayo kita bicara. Ayo kita sama-sama masyarakat Indonesia ya, saling menghargain terhadap perbedaan pendapat. Sini naik. Kita berbicara. Halo Kak Herlina, ayo naik Sil. Kau ada ditantangin kalau kau jatuh. Ayo jangan dibawa-bawa. Jangan dibawa-bawa, naik yuk kita berbicara. Naik, biar kami sama Kamala saya turun, Kamalana dan kami ke di atas, Sil. Ayo aku turun. Aku bagian tepuk tangan. Meka. Oi kak. Meka, kamu cantik banget kayak Iris Bella. Pakai filter kak. Yel, Kameka. Aku pakai filter. Kameka, yel, Kameka. Rekamannya tanggal berapa di video ini, di channel ini? Kenapa Bombi? Rekamannya di tanggal berapa? Hah? Kak, kalau kakak tengok wajahku sama dia dan lebih terlihat. Aduh kak, lari jauh kak. Lari 1000 meter dia. Jauh, Meka. Dia mah pengacara umurnya 58. Kalau Meka umur berapa? Aku 70. Agak lain. Oh kak, gini kak. Kalau memang aku nggak nyebut ya. Kalau memang dia umurnya 58 atau 60, udahlah kita maklum aja. Mungkin dia lagi bermasalah dengan kepribadian. Belum 58, 55 aja belum. Oh dia masih muda. Loh, biasanya 53 kayaknya 53. Enggak 54 dia 54. Nggak apa-apa lah masuk YouTube. Biarin aja lah suka-suka kalian lah. Lahiran 72, dia 54 berarti. Aku lebih tua aku lah kak, aku udah 60. Saling benang dulu baru bisa Cuman kan kak, aku memang 60 kak. Kena gini kak, perawatan aku kan memang aku bukan artis, tapi aku keluar dari skincare. Kalau orang kan facialnya 250.000, aku ya facial aku yang kecil-kecil 8 juta. Jadi kan wajar kan kalau aku lihat, ya kan kak. Obat-obat aku gitu keluar dari skincare aku bayar 20 juta kan gitu kak ya kan. Ya walaupun
Iya, jadi wajar kan Kak kalau aku lebih cantik dari dia. Karena aku cari uangnya nggak susah Kak. Aku kan pakai babi ngepet. Hai, Spesial hai. pakai kue pecel. Meka, Iya, aku pakai babi Meka, ngepet. bentar dulu. Kalau Meka udah jelas cantik, mirip Iris Bella ya. Kalau Sisil itu mah dimiripin Luna Maya, nggak taunya mirip sama Renata. Cantikan aku ya, biar aku kulitku hitam ya. Cantikan aku. Dia kok kayak jadi kena kok kayak jadi sumbangan. menghujat. Kak, Jangan teringat jangan aku. jangan pancing Kak apa menghujat balik dong. Nanti nggak Oh, salah nggak orang. usah. Udah nggak usah dibalik-balikin, udah biarin aja lah. Ya. Biarin aja Kak. Tapi makasih ya Bunda yang namanya S, aku udah dimasukkan YouTube. Mungkin itu nanti jalan aku untuk mendapatkan uang banyak. Aku jadi YouTuber. Itu dibilang ajak di dia Kak, Meka biar cakapan dikit. Ya. Aku makasih Aku udah berapa kali masuk YouTube ya? Udah 3 kali. Jadi di YouTube itu kan nanti aku pas dibayar orang kan. Siapa yang mau bayar aku? Dek, sering-sering tongkrong di Huru Hara di sini, Dek, biar masuk YouTube terus. Kak Malana. Oke. Tahu apa-apa. Oke, Kak, mau. Terus. Aku mau lah Kak masuk YouTube, mau kalian bilang aku apa aja suka aku terima. Donasi kacamata kakak. Emi Bali naik. Tadi wajah Oh kau Kak Emi dibully loh Kak Emi naik Kak Emi tadi dibully. Tadi Aku malam. dikecilkan aja lah Kak. Aku dikecilkan aja. Enggak, biarkan yang besar enggak apa-apa. Ini masih Bu Heni juga ngajak biar Emi. Nah. Mami aku dilawan dia, Mami dilawan, dia nggak tahu Mami itu lagi hang ya Boy kan. ini. Iya banyak banget musuhnya sih banyak. Ini gimana nih rekamannya mau ditayangkan atau enggak? Aku nggak tahu nih mana nih rekamannya nih. Itu Renata yang punya, Renata tayangin Renata. Kami yang punya itu belum punya. Bentar enggak susah ngangkatnya di Ini itu. kita kan lagi live nanti aja. Enggak, Kak, itu tadi kan udah diputer. Enggak, Bombi. Yang penting tadi kan udah diputer. Mereka kan Karena udah kan jadi ini kan ada netizen jelas. baru Tunggu dulu, Kak. loh. Tunggu Bang Bobby. Kalau aku nih tapping ya, tapping. Ini aku tapping. Menurut kalian, kalau aku dengan akun aku dengan kayak gini, kira-kira aku ini tukang pecel apa ya? Ntar dulu. Oh tukang pecel ini skincare termahal. Dengan level aku ini, aku agen pecel berarti kan? Agen pecel apa? Agen lembut. Oner. Ya. Kan Dia nggak- Kak onernya. Kalau dia bagian anunya. Pecel 2 porsi 2 juta ya. Ya. Jadi gini, kalau dia lihat, masa dia nggak mau berteman sama Kayak aku? ini kenapa turun? Kayak ini Tunggu turun dulu. ya? Masa Meka, main YouTube? Meka, Masa beda dia- jauh Meka. Meka sama dia tuh beda jauh Meka. Kalau Meka tuh ibaratnya bidadari turun dari langit. Kalau dia kan bidadari turun dari tukang beca. Ini lagi sayang Kak Emi. Oh, bukan Kak, maksud aku gini Kak. Kalau dia lihat level aku ini, kira-kira dia bodoh lah nggak mau berteman sama aku. Besok kan aku ada masalah, punya kasus, aku kan bisa bayar dia, Kak Emi naik lagi. ya kan? Udah biarin malah anak mau naik mau enggak dia terserah ngamuk. Pecel pirang Kak, oh iya. Pecel pirang berarti aku jual. Pecel pirang Kayaknya berarti kau aku nggak jual tahu diri. Kak Emi juga tadi di spill book wajahnya, dibilangnya ini itu dimaki-maki. Tadi malam di spill Pecel wajahnya. Kaknya. Ibu girl, dengan level kayak gini kira-kira kan dia rugi nggak berteman sama Kak Mika kan? Mana tahu besok ada kasus kan aku bisa bayar dia. Iya loh. Jangan Bodoh lah. open donasi ya Kak Meka ya. Iya. Jangan open donasi ya untuk bayar orang ya. Kak lawyer bodoh lah kok nggak mau berteman sama aku. Aku kan manusia galau. Mana tahu Meka, aku mau. tenang aja Meka. Meka nanti nyonya besar bakal kasih modal buat Meka 100 juta untuk buka usaha pecel. Seluruh Lu Indonesia. minta donat. Lu suka minta donat. Sosok donasi 100 juta. Ah, sini Kak Emi naik lagi sayang. Kak Emi kabur-kabur turun. Ah, Kak naik. kalau usaha donatnya kalau usaha pecelnya cuma 1 juta, yang dibilang si ibu tadi aku kan mau jual pecel itu 1 porsinya 2 juta Kak. Kak Emi Kakak tahu emosi. nggak? 1 porsinya 2 juta. Itu kira-kira campuran pecelnya apa itu ya? Yang ada pembeli pada kabur kemahalan. Campuran pecelnya berlian.
Kenapa Iya. saya keluar dulu Kak Emi? Kak Emi keluar dulu sayang. Keluar dulu Kak Emi, baru masuk lagi. Kak Emi terjebak di sinyal itu. Keluar Mami dulu Kak Eminya. Mika, kalau datang ke sidang nggak pinjam uang buat ongkos kan? Bu, serem kali Bu. Oh, kalau dia berteman sama Kak Mika, kalau dia berteman sama Kak Mika, Mami Mika kasih lah langsung. Dia untuk naik Grab aja, pulang balik, atau Kenapa, Kak? sewakan mobil. Oh, udah. Nah, baru bisa. Halo, selamat siang. Halo Kak. Kak Emi sayang, kenalkan Iya. ini adalah kita dari Perkenalkan dulu Saya Emi. baru bisa, saya berduka, Mak. Saya sudah berapa hari menghilang. Mungkin udah Silakan 10 sama aku Kak. harian. Ini Meka. Saya tahu cerita Meka, aku ini Emi, ini salah nanti satu penyanyi dikirain aku dangdut. apa-apa. Aku pergi bukannya nggak mau naik. Baru kali ini aku buka TikTok. Nggak pernah aku Kenapa buka Kak Emi? TikTok. Aduh, gugukku mati semua. Aku stres berat tahu nggak dari 10 hari ini. Ya Allah, kenapa kok bisa? Iya kena virus dia bergantian. Aduh, aku capek nguburnya apa segala macam nggak pernah aku titok-titokan lagi. Ini baru ini iseng sebentar aja. Sehat selalu ya Kak. Dah. Lagi Semoga. sekarat lagi satu ini. Aduh, mana lagi digigit saya 2 kali kena gigit anjing ini lagi bengkak mau sepil. mau Kak, digigit anjing Kak. Aku baru Iya. dibilang anjing Kak. Iya, aku digigit sama gugukku loh. Nah, yang sabar ya Kak Emi. Yang sabar. Kak Emi, Ini sabar, ada berita apa semangat. lagi nih? Ada berita Emi, apa? Ya, ya, masih mending ya. digigit sama anjing, enggak rabies. Kalau digigit sama sil, rabies. Iya, ada apa? Kenapa saya ada foto saya kenapa? Semalam itu ada Awing di rumahnya kakak ya. Sebenarnya ya, saya ini bukan omong ya. Iya. Awing itu kan kenal sama Kak Emi. Kok Iya. orang pajang-pajang fotonya Kak Emi, bisa mereka ketawa loh Awing, Awing. Hai. Oh, Itu awingnya yang yang kita. ketawa. Maksudnya dia ada di Komal. Sebenarnya dia tegur, jangan pajang-pajang terus bully foto Kak Emi. Kenapa Kak Emi foto sama- saya dibully? Kenapa dipajang? Dibully sama Jesko, terus pajang fotonya si siapa Virgin, terus sama si Maulan. Buruk rupa. Terus saya buruk ada rupa. masalah apa dengan si Jesko kurang ajar bangsat itu? Apa masalah saya? Nah, itu semalam itu. Ada apa? Maksudnya apa Jesko itu lonte satu itu ada apa? Itu apa Mampus urusannya? kau. Aku ada masalah apa sama dia? Aku pernah ngapain itu, dia? kata pra collection itu Dina mau dia bully juga katanya. Ada apa? Saya pernah nyinggung apa dia? Apa saya pernah ngatain apa si Jesko itu Mereka masih sehingga kerja dia ya? pajang foto saya? Kalana Itu tahu nggak, yang Mbak? kakak pakai baju terus kepang dua itu loh kak, kalau tidak salah waktu sama Iya. Majero itu waktu di Mereka kolam di tempat renang ada kerjaan atau di teman-teman kakak di rumah? Bali. Ah. Itu kalau nggak salah foto itu. Terus ada apa? Maksudnya dia pajang-pajang saya? Emangnya Nggak salah ngerti apa juga saya? loh kak, saya nanti saya lihat di video aku yang saya rekam ya kak, nanti saya kirim Iya, ke kakak. saya nggak pernah Bisa masalah kirim. sama dia, saya nggak pernah nyentuh dia, dan saya pun tidak tahu masalahnya apa. Kenapa dia sangkut paukan saya, kurang ajar kau Jesko itu. Suruh Bang dia WA Bobi. saya. Bang Bobi, tolong nanti tolong kirim ke pajang saya ya. WA saya, biar orang WA saya. Nggak apa pajang. Nggak Jangan, apa. jangan itu melanggar saya. Nggak boleh, nggak boleh. Oh jangan pajang nomor telepon di sini kak, nggak bisa. Pakai kode bisa kok, pakai kode. Oh kode ya, kode bisa Pakai ya kode. kode. Supaya dia Di tuh DM hubungin aja lah, di saya ada DM. apa. Siapa yang Di DM berani aja. dengan saya, WA saya. Jangan cuma berani di dunia maya. Saya nggak pernah loh ngapa-ngapain orang, saya nggak pernah nyinggung orang. Dupa-dupa aja itu orang kak, dupa-dupa aja. Suruh dia ke Bali ketemu saya kalau dia mau. Berani nggak si Jesko itu? Tapi kan ada Awing di situ, sebenarnya dia tegur. Kan ada Sebentar Awing. saya di kolam. awing, saya marahin dia. Saya makin ntar awing. Kan ada Tunggu Awing aja. di situ, ada Awing. Saya sekarang telepon awing, saya turun dulu. Iya kurang ajar loh. Bisa kasih naik fotonya sama Ulan sama si Virgin. Virgin itu cantik. Mau dia namanya kita habis tidur, apalagi orang foto pasti muka kita jelek. Iya kan? Baru dibilang buruk rupa. Bilang Maksudnya rambut orang gugur. rom Edo GJ itu gimana sih? Gue nggak ngerti gue. Rom GJ itu rom orang gila lah Bang.
Nah, Enggak itu masa termasuk inilah. kami dibikinnya ke grup room kita yang dibikin ODGJ. iya, Romo Gak GJ. apa-apalah, bagus Gua lah. ada di situ lagi. Padahal gua nggak ada masalah sih, nggak pernah nyinggung mereka. Kak Melana, Kak Maliana, Nah, Kak, kalau yang kayak gitu Kak, itu nggak apa-apa, biarin aja. Kan penonton kita makin banyak. Ya ini saja penontonnya Kamelana sudah naik Mau 32. dibilang ODGJ pun nggak ada masalah. Itu yang bilang seorang, Bukan biarin gitu, Kak aja Malaka. lah. Kak Meleka bukan gitu. Nanti takutnya diserang balik kan. Nanti bilangnya, ada apa sih nyerang-nyerang orang padahal nggak ada nyerang gitu. Maksudku jangan kayak flying monkey gitu lah jangan. Iya, Ya nggak usah sekarang biasa ini aja. si Pirang Oke, ini siap, ya oke, aman. benar-benar gak ada adab. Bombi, benar-benar Bombi gak ada adab Bombi. Sekarang ada lagi yang satu pengacara laki, ada lagi yang satu katain kita babu, dia komen di bawah, panjang komennya. Gak apa-apa, tambah-tambah istri. Biar sambil nyop-nyop di komal-komal ya, pengacara laki. Saya tantang kau, saya nggak takut kau siapa. Kau sudah lawan netizen, kau siap. Makanya Udah, kalau nanti- itu sudah lansia, Nanti lanjut. gue bikinin itu ya, bikinin film ya. Tadi loh Kak Meika, kita baru komal tadi YouTube tadi pagi sudah naik. Sudah naik YouTube, sudah masuk YouTube kami. Sekarang gini Kak Malana, Kakak masalahnya apa? Kita masuk di YouTube, bagus lah. Positive thinking aja. Iya. Tapi yang lucunya tuh Kak, judulnya sama omongannya di komal berbeda. Itu yang Biarin kami aja lucukan. Kak. Kan kualitas dia makin terlihat. iya ya benar. Apalagi usia dia udah segitu, ya kan? Berarti dia kan lagi galau, mungkin lagi kacau, mungkin nggak ada orang yang Oh, mau Mamiza sama juga, kayak dia. Mamiza juga disebut-sebut. Ya namanya kita di luar negeri Kak, jangankan anaknya kuya-kuya, anaknya kuya-kuya udah artis, bapaknya pegang miliaran, MM-an, anaknya masih pilih botol-botol untuk jual. Lu kan rugi kalau nggak dijual loh Kak, bisa dapat 30 juta JT loh Kak di luar negeri. Apalagi tinggalnya di US. Ya namanya Iya, itu mahal loh Kak, kita jual Aku- kembali lumayan Kak, 20 JT. Kak, aku ini orang Medan loh, jangan main-main sama orang Medan. Orang Medan tuh kalau nggak diganggu, nggak akan ganggu. Tapi dia kan sudah ganggu aku, ya kan? Aku udah Kamu dibilang, dicari sama Awing itu, Mamiza. Dicari sama Awing semalam, kalau yang dibully-bully itu, dikatain Awing. Kami juga semua satu komal. pengacara Jadi semua mereka ini jangan banyak bilang, musuh. oh ya, lucu ya, apa maksudnya? Renata tahu aja ya semuanya ya. Ya tahu karena aku video Oh, iya. tengah malam, video mereka Bang ada Prai, ketahuan. baru Tom. Ini bilang sama aku ya, aku Simatupang. Aku Simatupang Sianturi. Oh Simatupang. Kayaknya Simatupang, aku Kak. punya langganan di Medan sana orang Simatupang. Kalau saya Banyak di Medan Nasution. masih marga Simatupang, Meka, Kakak. kalau nyonya Nasution. Oh iya, Bu, kami kasih Iya iya Simatupang. aja kakak iya aja bikin berantakan. Iya. Bentar dulu Renata, saya mau nanya dulu sama Meka. Meka, Kalian Kak, kalian Meka, kan udah terkenal nih nyonya di mau tanya YouTube. sebentar. Oh. Apa tindakan Meka tentang perihal ini yang apa ya menjatuhkan nama Meka itu menjelek-jelekan Meka itu? Tindakannya apa? Sebenarnya dia bukan menjatuhkan namaku. Ah, Dia menghina aku, itu konteksnya. Kalau menjatuhkan, dia tidak masuk di dalam hukum. Tapi dia sudah menghina aku di dalam sosial media, dia bisa kujatuhkan juga. Kan gitu. Karena apa? Karena dia sudah bilang aku nggak marah dibilang tukang pecel. Ya karena itu adalah status, ya nggak apa-apa, status masyarakat. Tapi aku marah kalau aku disamakan dengan anjing dan setan. Berarti kan perilaku aku perilaku anjing dan setan. Nah yang kutanyakan, kalau memang dia adalah seorang yang berintelektual, ya pasti dia beretitude. Tapi dia attitude-nya nggak ada. Apakah kalau memang dia seorang lawyer, apakah seorang lawyer seperti itu bisa dipakai oleh masyarakat, bisa kacau hukum negara ini? benar. Apalagi secara garis besar sama Meka ini belum saling mengenal satu sama lain ya. Iya, ini beda. Iya, jadi gini, aku nggak marah dia bilang tukang pecel, karena itu adalah status yang mulia juga ya.
Tapi kalau dia samakan aku, dia bilang anjing, setan, berarti kan dia menghina aku. Tapi yang pasti di sini kan kalau pencemaran nama baik bisa banyak itu kena Kak, bisa masuk juga banyak itu. banyak. Nah, gampang itu Kak. Aku kalau aku sih otak aku udah jalan untuk apa yang mau kulakukan untuk itu. Kalau nanti aku videonya aku angkut ke TikTok ini dan ku viralkan, dasar dia apa? Aku mencemarkan nama baik dia. Dia duluan yang mencemarkan nama baik aku di sosial media dan dia bilang aku anjing serta dia bilang aku setan. Aku tinggal mengetek-ngetek para pengacara. Kemudian dia nanti dicari pengacara mana, habis itu selesailah dia ditutuplah konsultannya itu. Tidak boleh lagi beraktivitas. Habislah mata pencarian dia. Selesai. Soalnya kalau Nyonya lihat secara garis besar kan Meika sama Sil ini tidak saling mengenal ya. Makanya, Kak, semalam Saya ke itu, organisasi advokat saya, silakan dengan senang hati saya. aku tidak ada membicarakan Saya dia. tidak kenal Anda. Saya akan cari tahu Anda. Anda orang suruhan siapa? Saya duga seperti itu. Atau Anda adalah pansos dengan menggunakan nama saya. Nama saya terang benderang kan. Mau jelek, mau bagus, nama saya laku dijual. Ya, Tunggu. Mika, Dia bilang siapapun pansos nama ya. kau, Dia bilang siapa pansos? Jangan dulu Kak Meka ini di dari saya sebelah. tantang Kak Meka Anda dengar dulu. untuk melaporkan saya dan gugat saya. Saya tantang bahkan. Dan saya tantang lagi bukti bayar skincare kamu. Itu 8 juta 1 tahun atau 8 juta itu 5 tahun? Bukti bayar aku. Saya Boleh kita dokternya buktikan ada sama-sama, kok. buktikan berapa dalam sebulan skincare kau. Oh, Bentar dulu. Kakek ulangi dari awal dong, kakek ulangi dari awal dong. Ini Lagi di sebelah koma. Kak, yang kayak gitu mau aku lawanin Kak. Nanti aku kirim Yang bukti kayak gitu bayar mau aku sama lawanin. skincare saya ya. Kak, pelanin matikan dulu. Yang kayak gitu nggak aku lawanin. Ya. Harusnya kenapa ya itu? Masa dia mau ngurusin aku kayak gitu? Pengacara 27 kasus. Keren. Gak ada kerjaan dia itu. Gak pula. Kalau aku Lawanin alisnya yang di nggak jelas itu. fiber beda, di fiber itu mirip garis-garis alis. Kalau celah kan tiba gitu dong tuh jadi kaku kan. Kalau Iya, aku tapi yang warna hitam itu celak namanya kan Kak? Betul aku kan? ya bisa aja tatonya kaku begitu yang murahan. Iya. Ibu itu kasih kalau di kampung mah jangan kayak Sinchan. Kalau aku Udah, Kak, fiber nggak usah, fiber biarin itu aja. kayak bukan Biarin ditato aja. sih. Karena gini, Cuma Kak. garis-garisnya itu jelas kayak garis alis, fiber namanya. Gitu. Kak, sekarang tutup aja dulu itu. Aku nggak ada masalah. Dia mau cari tahu tentang aku, tentang skincare aku boleh. Silakan. Jadi gini, orang-orang yang sudah kayak aku nih ya, aku nggak perlu mencari pembenaran. Biar dia cari sendiri. Setelah dia tahu, nanti dia baru tahu. Ngapain aku harus menunjukkan siapa diriku? Udah, biarin aja. Masa itu diurusinnya? masalah skincare diurusin sampai Meika dilaporkan, di LP kan. Sil terlalu lebay ya. Sil terlalu lebay. Ini ranah pribadi orang. Semuanya di LP kan, nggak kerjaan semuanya di LP kan. Dia mau LP kan aku masalah apa? Masalah apa? Iya, dia mau makanya LP-kan lucu, aku? masa seorang Meika mau di LP kan. Dia masalah apa? Aku mau di LP kan? Aneh. Sekarang ku tanya ya, balik lagi ya, ibu yang tadi. Pertama, saya masuk ke Komal kakak-kakak ini ada nggak saya menyinggung Anda? Hah? Saya hanya berbicara masalah hukum. Berbicara tidak ada saya bersentuhan dengan Anda. Mereka minta pendapat dengan saya sampaikan. Kedua, kasus Anda membawa saya ke dalam YouTube. Anda menyebutkan saya anjing dan setan. Apakah saya salah? Anda mau meng-LP-kan apa saya? Dasar Anda apa meng-LP-kan saya? Anda sudah yakin mau meng-LP-kan saya? Anda sudah yakin? Kalau ini memang ancaman Anda kepada saya, meng-LP-kan saya, Anda seorang lawyer katanya. Apakah seorang lawyer pantas melakukan itu? Anda menggunakan ya jabatan Anda untuk pribadi Anda. Jabatan Anda fungsikan untuk kepribadi Anda. Apakah itu tidak salah? Saya bertanya kepada Anda. Anda membahas masalah skincare saya. Anda menghina masalah celak saya. Nggak ada masalah sama saya. Buktikan sendiri. Saya siapa? Jadi jangan Anda bilang saya menyinggung Anda. Saya tidak pernah menyinggung Anda. Anda sendiri yang menyinggung saya. Anda silakan meng-LP-kan saya. Gak ada masalah sama saya.
Jangan Anda bawa status Anda seorang lawyer, Anda pergunakan itu menjadi masalah pribadi Anda, ya. Anda manfaatkan itu. Anda kira itu nggak salah secara hukum? Benar-benar. Jangan main-main lah, jangan semua orang, Anda kira semua orang dianggap bodoh. Anda takut-takutin semua orang. Kalau Anda seorang lawyer, Anda bersahaja loh harusnya. Bukan Anda mencari permasalahan di dunia sosial media. Kalian mau membahas masalah celak saya, membahas masalah alis saya. Kalian bahas masalah gaji saya. Kalian cari berapa gaji saya sebulan. Berapa pendapatan saya sebulan. Itu yang harus kalian cari. Baru kalian menghina saya. Benar. Kah, saya boleh menilai nggak dirimu? Boleh, silakan. Kamu itu orang berkelas. Di saat kamu itu ngomong, kamu itu nggak ada kata-kata maki-maki. Itu nampak kamu orang berpendidikan. Sekian ya, terima kasih. Bang, aku ini berpendidikan. Kalau dia seorang lawyer, aku ini KIA. Jabatan aku adalah KIA, Qualified Internal Auditor. Aku adalah KIA. Tahu kan? Qualified Internal Auditor. Berarti aku boleh kalau dia mengasuskan aku ini adalah seorang auditor dan aku bisa menjual jasa aku kemana aja yang mau pakai aku. Tapi kan aku masih kelas kecil. Jangan lawan aku. Kakak-kakak aku ini mungkin secara ini benar, tapi mungkin ada sesuatu yang harus aku luruskan dari kakak-kakakku ini. Kalau Anda membahas aku, ya, bunda yang cantik, yang mempunyai jabatan, status yang baik, status yang mempunyai hak berharga, Anda harusnya nggak melakukan itu. Saya masuk ke komal kakak-kakak saya ini meluruskan, menyampaikan, menasehati, dan memberikan pandangan. Ya, kemudian kedua, Anda masukkan saya ke dalam YouTube dengan kamu bilang saya ini penipu, saya ini sebenarnya tukang jual pecel. Ya, Anda boleh silakan cari saya siapa. Anda cari, telusurin saya siapa. Ya, saya nggak keberatan Anda bilang tukang pecel, tukang parkir, saya nggak keberatan. Tapi karena Anda sudah memaki saya anjing dan setan, saya keberatan. Ketiga, Anda membuat live, terus Anda membahas masalah tentang pribadi saya, tentang gaji, diri saya, alis saya, itu saya sedikit pun tidak ada, itu udah penghinaan. Kalau Anda bilang skincare saya bohong, silakan cek di mana saya melakukan perawatan. Boleh Anda buktikan, Anda cek. Saya kasih nanti alamat-alamatnya kepada Anda buktikan. Kalau Nanti Anda mau ujung-ujungnya nanti dia tuduh ke mereka penjual skincare. Nanti dia tuduh gitu kayak kemarin Adil dan nanti tuh dituduh-tuduh. sekarang gini Kak, kalau dibilang ODGJ, aku nggak ngerti siapa sih sebenarnya yang bermasalah gitu. Jadi gini ya, dia mau bilang apa silakan, nggak ada masalah. Jadi gini, kalau Anda merasa keberatan sama Anda yang tadi menyebutkan saya merasa keberatan, saya mau bertanya kepada Anda, saya melakukan apa kepada Anda? Saya nggak ada melakukan apa-apa. Saya hanya meluruskan kakak-kakak saya terhadap masalah hukum. Saya juga tidak bukan orang hukum. Saya nggak mengerti hukum, tapi saya tahu hukum. Ya. Jadi jangan Anda buat sosial media ini sebagai ungkapan galau Anda loh, gitu loh. Kalau Anda memang seorang profesional, dipakai 27 kasus yang hebat-hebat, harusnya tingkah laku Anda nggak seperti ini. Ini nggak menunjukkan Anda itu berkelas. Benar. Udah cukup ya sampai sini aku ngomong Kak. Udah cukup. Jadi profesional Kameka, good job, thank you so much, thank you very very much, thank you. Mungkin ya kedatangan mungkin gini Kak ya, mungkin aku udah lama, mungkin kehadiran aku dengan kakak-kakak ini itu adalah perpanjangan tangan Tuhan mungkin ya, karena kan mungkin selama ini kakak-kakak kan nggak terlalu hanya melawanin ya dengan gini. Beda Kak. Pada saat kita melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, terkadang kita tidak tahu hal-hal yang terkait dengan apa namanya Bang YouTube, udah turun dia. Hal-hal yang terkait dengan gini, ada orang yang tulus berbicara tapi dia tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu hal yang tidak gini loh, maksud saya kakak-kakak ini tulus
Tapi Ya. dia lupa bahwasannya di sini ada politik berjalan gitu. Nah, pada saat kehadiran aku datang, aku drama-dramanya gitu maksudnya. pada saat kehadiran aku datang, aku bilang sama kakak-kakak ini jangan menyebutkan apapun dan jangan terpancing. Iya. Nah, sekarang yang aku tanya, kalau dia memancing terus masalah ini, sekarang aku tanya, aku bukan ditanya, aku udah ngerti, aku gampang Kak menyelesaikan ini. Gampang aku Kak. Maksudnya permainannya kan. Kecil ini Kak, ini belum ada Iya. apa-apa Bang permainan dia ini. Masih receh sebenarnya. Masih receh. Soalnya gini loh, Meka, ini kan udah termasuk pasal 27 ayat pasal 27B ayat 1 ya, ini tentang pencemaran nama baik juga loh. Soalnya kamu kan disebut-sebut di situ skincare ya, tentang hal Ya, sekarang gini, kalau ku kasih bill tagihan aku skincare aku kepada dia, untuk apa? Apa yang mau kutunjukkan sama dia? Kebenaran. Aku tidak butuh pembenaran. Mau percaya, mau enggak, mau aku bohong, silakan. Gak ada masalah sama aku. Aku nggak butuh pembenaran. Aku membutuhkan. Nanti realitanya dia lihat sendiri. butuh Kalau memang mau bukti tahu aja, siapa aku dan tidak ingin, butuh kebenaran tapi aku bukti. tidak butuh pembenaran, nggak butuh. Kalau dia mau cari tahu siapa aku, silakan. Cari tahu siapa aku. Itu. Sebab Kan waktu Kak Meka kan lagi bahas tentang itu kan secara general kalau menurut saya membahas General tentang Bang. kode. Ya, Boleh rekamannya kan ada. ada General. rekamannya. Saya juga situ sebagai Ada. saksi ya. Ya rekamannya ada. Kita kan ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang edukasi gimana seharusnya kita sebagai salah satu pembela hukum atau apapun itu. Iya. Apa kode etiknya aja seperti apa yang perlu kita Iya. lakukan. Itu Kak Meka itu menjawabnya secara general, tidak ada menyerang personal, bahkan tidak menyebut nama orang secara terperinci. Dan aku pun nggak kenal loh Bang. Iya, malah Kak Meka malah menasihati kita ini jangan kayak gitu, jangan terpancing, jangan berurusan sama hukum. Itu masih saya ingat itu. Ya. Nanti Kak Maulana disimpan rekamannya. Nanti kalau dia mau meng-LP kan aku, LP kata dia ya. Kata-kata LP ini jelas ini. LP garis bawahi merahin ya. Beda dengan pengaduan. LP laporan. Laporan Ya. itu. Bombi, Laporan. Bombi, bantu simpan. Nanti gini, nanti siapa aja yang punya rekamannya tentang sebelah, kalian kasih tahu sama Meka ya. Nggak perlu. Kak, itu nggak perlu. Aku bukan orang yang gampang terpancing. Mau dia menghina aku, mau dia bilang apa, aku nggak perlu. Enggak, maksudnya gini loh Meka. Poin yang paling besar sama aku, tunggu dulu Kak. Maksudnya gini, kalau sampai Sil itu seorang pengacara Sil itu meng-LP-kan kamu, kan kamu juga punya bukti dong kalau dia Kak, udah gampang loh Kak. Dengan dia membuat aku di YouTube, itu udah melebar kemana-mana Kak. Oh iya, udah ada Yang bukti. tadi itu nggak ya. perlu. Udah valid. Itu nggak perlu. Betul nggak Bang YouTube? Iya, udah valid di YouTube. Tapi kan kita ya. belum tahu yang punya YouTube itu siapa. Itu dia. Nah, kalau Betul, statement dia introspeksi sih diri aja kita semua, betul. Kalau itu betul. statement sih bisa sebagai barang bukti Kita harus penghinahan. cari tahu dulu pengguna YouTube-nya itu siapa, pemiliknya. Nggak apa-apa Kak, kalau memang dia kan itu kata-kata dia ada, Kata-kata ucapan dia kan dia bisa, ada. itu. Berarti kan ada Kita orangnya tahu, kan. Ya udah. Gini, kita jemput bola aja Kak, kita tunggu bola aja. Ya, kalau Kita permainan tunggu kita nunggu bola bola, aja. kita tinggal oper aja balik. Kita balik. Aku mau jadi orang kaya loh Bang. Mana tahu ini bisa aku permasalahkan 2 miliar, aku bagi-bagi kalian duit. Markus dong. Ya lah, Jangan lupa pencemaran Meka, nama baik. buat Nyonya 50%. Jadi Ya, aku Markus kasih dong kalian Kak semua. Meka. Aku kasih kalian semua. Jadi kita jadi Markus dong nanti Kak Meka, gimana nih? Kok Markus? Bagi-bagi Enggak lah. uang kasus. Lu agak lainnya Bombi, nggak ada Enggak lah hubungan Bang sama Bobi. Markus. Enggak ya? Dia kan udah pencemaran nama baik aku. Pencemaran Aku itu. tidak terima. Aku menggugat dia dan aku menggugatkan dia, aku minta sekian. Kan udah jelas. Terus alis aku ini alis murahan. Iyalah ini alis murahan. Namanya aku tukang pecel. Masalah Namanya aku alis tukang aja. pecel. Bukan, Terus nanya masalah mataku alis ini. aja dibahas. Tunggu dulu, biar aku buka dulu ya. Ya biar dia lihat. Coba kalian lihat dulu aku nih. Aku pakai filter ya. Coba kalian lihat. Ini alis aku alis murahan, kan tegang ya. Ya ini sebenarnya kesukaan aku. Ya. Ini
ini mataku ini coklat ya. Tadi kan nanya ya, hidung aku asli, umur aku udah 60. Terus ini lipstik aku lipstik murahan, yang lipstik angin itu ya. Udah. Apalagi? Udah ya, udah jelas Oh, kan? Aku kalian pakai yang bilang filter. Meka I itu ya apa AI itu lihat. Katanya AI itu fakta loh, bukan AI. Kalau video aku AI. Kalau video aku kebanyakan AI, ya. Video aku banyak AI. Tapi kalau yang aku berbicara tentang itu nggak AI. Tapi kalau yang lain AI, karena berhubung dengan laki aku nggak mau menunjukkan wajah aku lagi sekarang, nggak boleh. Aku pakai AI itu, ya. Apalagi mau penjelasan apa lagi? Sini ku jelaskan. Tuh, lihat tuh alisnya simetris. Emang sil nggak simetris. Enggak lah, alis aku ini kan kata dia murahan. Terus dia, bill skincare 8 juta itu, perawatan itu murah loh. Itu murah loh. Aku malu bilangnya jadinya. Paling murah itu 8 juta. Itu murah itu loh. Sekarang aku nggak skincare. Kok ada suara ya? Nggak ada, dia di mute. Sekarang aku udah nggak skincare lagi kak, karena berhubung dengan aku sudah pensiun, aku jual pecel, ya mana bisa aku skincarean kak, Cantik kan? ya kan? Cantik, Nggak kan? bisa lagi aku skincarean sekarang. Buat makan aja bersyukur ya Bu ya. Iya, bisa makan aku bersyukur. Apalagi aku udah tua, aku mau nempah tempat Oh kuburan gini aku aja kak, Bu, aku bang, ada ya saran. kan? Mau nggak saranku? Boleh. Itu akunnya dijual aja kan level 35. Iya, berapa bisa jual? Sini sama aku ketampung 100.000. Jadi malu aku. Udah, Meka jangan bahas skincare Meka, nanti kau digoreng-goreng mafia Nggak skincare lagi. apa-apa kak, skincare yang ku pakai kan nggak ada produk siapapun. Skincare yang Takutnya ku pakai nanti kan gini loh punya Meka, klinik. takutnya nanti digoreng-goreng kalau kau itu mafia skincare lagi gitu. Nggak apa-apa kak, masalah aku dibilang mafia skincare kan kak, udah aku bilang jangan terpancing. Nanti kan ditelusurin, benernya aku mafia skincare. Kalau adik aku memang dokter kecantikan, adik aku punya klinik kecantikan. Ya, adik aku seorang dokter umum tapi punya klinik kecantikan sudah hampir 20 tahun. Nah, tapi aku tidak ada mempromosikan skincare adik aku sendiri. Gitu. Apalagi? Mika, nanti kalau nyonya perawatan sama adiknya Mika, diskon ya. Boleh. Kalau di Medan boleh. Kalau kakak di Diskon Medan, ya. nanti Kalau aku aku di kasih Medan, alamatnya. gimananya? Aku juga suka perawatan. Nanti di DM aja bang di DM. Ya nanti ya. Berarti lo perawatan jembut kali ah. Bukan lah, gue ini cok, apa namanya tuh pembersih apa screening. Boleh, boleh. Pakai laser biasanya. Ya ada semua bang, ada. Iya, oke, Kan aku nanti ya. bilang, aku ini pewaris, aku ini juga perintis. Kan udah aku bilang, nggak capek aku. Cuman ya begitu aku pisah sama mantan suami yang pertama, aku jadi nggak bisa perawatan lagi kan. Uang belanjaku ya terpaksa lah aku alihkan jual pecel aku. Oh, ajak Sil perawatan kakak. Sil itu udah perawatan. Dia udah tanam benang sama suntik botok kemarin habis 80 juta katanya. Wih banyak duitnya ya. Kalau aku nggak lah, nggak sampai segitu. Aku Dia pakai kan benang ini aja. udah suntik botok sama tanam benang tahu Meka. Kata gue udah nenek suntik botok sama tanam benang. Tetap aja Bagus lah kulit kak, loh. itu bagus. Dia suntik botok sama tanam benang bagus. Tapi yang setahu aku kalau botok yang cuma Kena urat, makanya mukanya jadi Besar. kendor. Lu gak percaya gue perawatan? Gue perawatan nih, pernah ya? Kasih tunjuk aja ke nih. Nih lo kenal siapa kan? Ah ya. betul itu, tunggu dulu. Amanda betul. Tanam benang itu semahal-mahalnya nggak segitu. Botok itu kalau dia hanya botok dan tanam benang minimal dia cuma habis 25 atau 30 juta atau 25 juta, ya kan? Kalau alis, kalau dia laser pipi kiri kanan, dokter aku dokter mahal loh. Sehebat-hebatnya dia 2,5 juta paling mahal. Pipi kiri, pipi kanan 2,5 juta. Udah, dia mau filler apa? Sekarang kita tanya lagi. Sini tanya sama aku. Aku tahu Ini semua. kan nyonya besar kan? Gue sering. Nih. Kenal kan? Punya siapa ini? Klinik siapa kan? Gue punya kartunya. Member. Iya Amanda betul itu.
Kalau botox itu dia kan kira per titik di mana. Kalau hanya botox mata aja, kalau kau mau tahu kan tante yang melihat di bawah ini, kalau botox kantung mata aja paling kau habis 5 juta. Nggak Mana nyampe dokter mahal 40 mana juta tuh lagi? nggak nyampe. Iyalah kanan kiri Kak, 5 juta. Iya, maksudnya nggak nyampe sampai 40 jutaan tuh nggak nyampe botok. Ya Apalagi dia bagus. tandingan. Berarti operasi kalau operasi hidung pakai apa nih sekarang? Kalau pakai tulang belakang 80 juta ya Nah, kan? itu mahal. Udahlah gitu aja. Cuman itu kan kalau aku sekarang semenjak jual pecel ini Kak, apalagi aku bayar sewa toko, aku nggak bisa lagi lah Kak. Beli skincare aja aku kesusahan sekarang. Assalamualaikum Kak Meka yang cantik. Salam. Ntar ya Kak, laki aku nelfon. Nah, benar-benar. Oke. Udah gitu dia perawatannya tuh buat jaga kulit kita biar tidak gampang sensitif. Iya, tapi kita juga harus hati-hati. Sekarang kok banyak intel yang sok tahu tapi nggak kelar-kelar. Mau jaga lagi cari kasus orang. Kayak misalnya kan aku ini kan perawatan muka itu ibaratnya kan karena sering kena sinar matahari kan tuh gosong kan. Nah, Renata, dipersilakan berantem lagi Renata. Makanya aku bilang, jangan banyak buka. Nanti dia sok cek. Dia itu mau pergi cari Kamika tuh ada duit apa enggak? Kalau duit berdonasi enggak usah, jangan sok-sok. masih marah-marah aja. Biarin Bombi, suka-suka dia. Lanjut. Tadi malam dikatain kita ngiringnya dia Bombi. Ya, tunggu dulu. tadi gini loh, gini Kak ya, Renata. buat yang tapping ya, Kak sini ya, Renata, maksudku. ada videonya enggak saya disentuh-sentuh sama si Nanti Jesku ada Birahi itu? ada fotonya kakak di Iya, di Kak Nobar. Emi emang Lagi gitu, kepang dua. emang gitu rata-rata nanti mereka bilang nggak ada kok, makanya kalau kita dihujat rekam aja, Nanti aku esok kirim aja. ya, kirim. Ada Karena mereka videonya suka aku amnesia. Aku tadi Masa malam pakai dibilang akun kecil lihat aku. masa dikatain room ODGJ, kalau bermasalah sama 1, 2, 3 orang tinggal sebut nama, kenapa? Ya misalnya itu ada si ini, ada si Anu gitu kan. Room ODGJ kan gue ada di situ lagi lumpang tidur. Kalau kalian itu artinya menyangkut semuanya. Iya. Gue lagi tidur. Nih kayak Jesko juga nih ya Jesko, kamu tuh jangan sekali-kali menghina Renata babu. Nah, kamu aja harga diri kamu sama Renata. Masih gue salut Renata harga dirinya. Renata jadi babu, dia ngejual jasa tenaga dia di perantauan negeri orang demi keluarganya. Sedangkan kamu dulu kerja di hotel, bukan jadi apa? Jadi wanita malam. Itu lebih rendah harga dirinya, makanya nggak usah lah bilang babu. Lebih rendah lu daripada Renata. Renata babu punya harga diri. Nah, lu katanya perempuan baik-baik, nggak punya harga diri. Malah nyimpen brondong di rumah. Pantes nggak kalau punya suami nyimpen brondong di rumah di saat suaminya kerja? Ini Bener beneran ya, nggak? Itu Ini beneran nggak? Nanti bilang ya. gosip. Tunggu, rekam ya. Jesku Birahi bilang ya dari Ibu Emi. Satu Jesku guguk Birahi, kau penghisap guguk kau. Kau salah apa saya disentuh-sentuh? Apa salah saya? Pernah nggak saya nyentuh kamu? Saya tidak suka ikut huru-hara orang. Kenapa kau bikin huru-hara dengan saya? Hei Jesku Birahi, pengisap kontol guguk kau. Emi balik, kalau bahasa-bahasa kotor jangan disebutin, nanti kena PL. Biarin aja. Astaga, kenapa jadi begini? Dasar Jesku, penjilat guguk Birahi, tahu nggak? Oh mau marah. Iya kan ada Awing juga di situ. Mau marah. Ada Mau marah. Awing Aku orang Bali sebenarnya. yang paling kasar, tahu nggak? Aku orang Bali paling kasar. Tapi selama aku di TikTok, aku jarang dan tidak pernah aku bikin hura-hara. Iya, memang Kak Emi nggak pernah Dari huru-hara awal di aku TikTok. muncul namanya Emi, mana pernah aku bikin huru-hara dengan orang. Masalah kecil-kecil itu sih biasa. Hanya karena salah tersinggung sedikit tuh biasa, tapi aku tidak pernah aku bikin huru-hara orang. Kenapa aku disenggol-senggol? Aku nggak ada salah, apalagi sampai pajang-pajang foto. Apa salah saya?
Pas Kak Emi itu kalau tidak salah pakai baju putih, bunga-bunga, tuh sama rok levis. Ingat Kak Emi yang on cam dulu Kak Emi? Iya, Ingat nggak waktu Kak Emi di kolam sama Bunda iya, Celo dari lagi liburan di Bali itu iya, iya. di Bali sama Pakai celana teman-teman Bunda panjang, Celo. saya celana panjang. Itu kalau nggak Kok salah sih itu aku ingat bajunya dulu. Kepang 2 Kak Emi itu. Mm-mm. kok bisa Bunda Emi kena? Kenapa? Kan bukannya Bunda Emi cuma Iya kena jilbab. fotonya Iya, saya kan Maulan nggak ada dibilang masalah. Maulan. Saya Karena juga karena dia ikut nimbrung di komal ini, ngerti nggak sih Bombi? Dia kan Oh, cuman bermasalah sama satu orang kan? Ini kan yang suruh kemarin yang suruh naik fotonya Maulan bikin VT si Dina. Si Dina. Suruh Maulan tuh. Mukanya muka apa kok bilang apa itu mukanya? Ah lupa aku muka apa kok muka Maulan apa itu yang kok mana? bilang. Aku lupa ya. Hah? Maulan yang mana? Mak Bulan yang di Taiwan itu. Oh iya iya. Mak Bulan kita dulu yang di roomnya Merpati dulu. Kalau Iya bukan iya iya Merpati Bang benar. Sensen. Iya ingat Ayo, ingat. ayo Ah, bang YouTube. Saya kan apa komentarnya terhadap apa yang saya sampaikan ini. Apakah saya itu mengerti terhadap hukum atau saya enggak? Kembali lagi kita sebagai warga negara harus mengerti hukum ya. Biar kita nggak jadi kena kriminalisasi ya sama orang-orang yang ngerti sama Kriminalisasi hukum. ya. Ya, Dan itu kan salah satu nilai poin kita kalau kita ngerti hukum. Iya. Jangan takut-takuti soal hukum itu yang Kak Meleka sampaikan itu udah benar ke kita-kita ini yang buta hukum. Iya. buta Betul. hukum. Karena Bukan kan buta statement hukum. statement kita ini kan ya gini sosial media ini kan pasti ada deliknya lah gitu kan. Kakak itu mengingatkan agar kita itu berhati-hati jangan sampai berhubungan sama hukum nanti ribet gitu kan. Itu udah benar. Iya. Dan Kak juga ada menyinggung tentang Tapi kalau kode ada etik. manusia yang suka nyinggung-nyinggung orang ya kita dilawan aja lah. Ngapain kita mau Ini dilihat? menurutku objektif sih Kak Meleka kemarin waktu naik ke Komal itu. Karena kita juga ditegur ya, Rom ini juga ditegur, Rom sana juga ditegur. Aku turun sebentar ya, satu berapa menit gitu tunggu ya. Jadi posisinya Mau menurut kemana saya itu Renata? pas Ini aja, apa mute aja, parkur. Nggak mungkin ada tanpa menyinggung nama orang, tidak ada menyebut nama orang itu udah fair. Sebenarnya menurut saya. gini, kalau secara hukum kita berbicara hukum, Ya. sebenarnya gini, kan lucu ya, orang yang ahli di bidang hukum, dia sendiri yang melanggar hukum, kan gitu. Kalau kita, papi, Kak, jadi itu laki aku Kak, biarin aja dia lihat di bawah. Jadi gini ya, Bang YouTube. Orang yang mengerti hukum dia yang melanggar hukum. Kalau kita melanggar hukum wajar. Kita bukan orang yang mengerti hukum. Ya kan? Bener nggak? Nah, orang-orang apalagi dia seorang yang bergerak pekerjaannya di bidang hukum. Nah, dia berarti mempunyai Wewengan. kredibilitas ya, kredibilitas dan identitas ya terhadap hukum. Nah, dan dia juga diikat oleh Kode etik. kode etik ya, pekerjaannya Ya, itu diikat oleh kode pekerjaan kode etik. etik, ya, Nah, benar. kalau kita melanggar hukum itu aku rasa sanksinya nanti paling kita berkaitan dengan pribadi dia. Nah, tapi kalau dia yang sudah melanggar hukum, bukan lagi pribadi dia, tapi juga kode etik dia sebagai seorang Lawyer. orang hukum juga bermasalah. Ya, benar. jadi kalau secara kasat matanya, apalagi dia tadi sudah menghina saya, membuka Komal dia menghina saya. Nah, dia seorang yang mengerti hukum dengan 27 kasus yang besar-besar, dia melakukan itu. Nah, saya pribadi, dari kacamata saya pribadi ya, dia bukan seorang lawyer yang senioritas gitu ya. Kenapa? Seorang lawyer yang sudah mempunyai apa namanya? Nama atau dia mempunyai kredibilitas sendiri, dia nggak akan melakukan itu gitu. Itu gampang untuk mentelusurinya, itu gampang gitu. Nah, kenapa? Kalau aku sebagai dia, aku mempunyai apa namanya? Status yang sama seperti dia, aku akan menjaga diriku gitu. Untuk tidak berdampak dengan masalah itu gitu. Nah, kalau dia yang aku lihat, dia makin menjerumuskan diri dia semakin dalam. Kok dia nggak takut ya dengan identitas dia gitu loh. Aku sebagai masyarakat, aku
aku sebagai masyarakat, aku sangat tahu bagaimana cara untuk menjatuhkan dia. Tapi itu nggak akan kulakukan karena aku masih memakluminya. Berarti yang berjalan ini adalah emosional, emosi pribadi dia. Mungkin dengan kakak-kakak ini dulu ada menyinggung dia, aku nggak ngerti. Tapi kalau dia sudah menyinggung pribadi aku, apalagi kehidupan pribadi aku, ayo kita berbicara masalah hukum gitu loh. Maksudnya debat berisi gitu ya. Iya. Oke. Jadi dasar dia untuk meng-LP-kan aku itu apa? Aku mau bertanya. Dasar dia, nanti naikkan aja ke YouTube nggak apa-apa. Aku senang aku terkenal. Dasar dia meng-LP-kan aku apa? Ada dasar. Kalau hanya asal-asal meng-LP-kan orang, seluruh rakyat Indonesia ini gampang meng-LP-kan orang lah. Buang sampah sembarangan, di-LP-kan. Ya, salah itu gampang gitu. Hukum itu kan tarik ulur gitu loh. Ya, hukum itu cuma bisa dilawan dengan hukum. Iya gitu. Kalau sikit-sikit meng-LP-kan, itu kata-kata LP dia itu menjadikan ancaman terhadap kita dengan status dia gitu. Itu nggak boleh gitu loh. Dia mempunyai status sebagai seorang hukum, tapi sikit-sikit dia mengancam, seolah-olah dia hukum itu berpihak kepada dia gitu. Hukum itu kan Iya. bisa melaporkan, bukan berarti dia itu aman, ngerti nggak? Bisa nggak senjata makan tuan juga, Kalau Kak, dia mereka? melaporkan aku, Kak Bang, apalagi sampai ke YouTube, dia sudah mencemarkan nama baik aku. Otakku udah jalan. Pasal-pasal itu bukan satu pasal lagi yang kukenakan sama dia. Nah, itu kan kembali lagi ke pribadi Kak Meleka. Kalau aku pribadi, aku masih memaklumin. Bukan berarti aku memaklumin dia, aku menyerah ya. Bukan Ya. berarti aku memaklumin Anda, ya. Aku bukan berarti aku memaklumin Anda itu aku bodoh gitu. Aku masih memaklumin. Karena memaklumin aku nanti pada saat kita menyelesaikan kasus ini, aku masih ringan loh. Karena aku masih memaklumin Anda. Aku bilang sama pengacaraku, aku memaklumin dia dengan dia koar-koar. Aku bilang lah, gitu loh. Nah, pas Gini, main. iyalah. Janganlah kakak-kakak aku ini memang jangan kata-kata babu itu apa pantas disebutkan oleh seorang lawyer itu adalah seorang yang suci kalau kita bilang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membela kita masyarakat terhadap hukum. Iya, betul. Itu sama dengan kayak dokter gitu loh. Iya, sama kayak seperti dokter. Pokoknya yang punya pekerjaan jasa itu ada kode etiknya. Iya, salah satu kode etik seorang pengacara itu kan ada, kita tinggal buka. Iya. Dia tidak boleh dia tidak boleh membawa ranah pribadi dia gitu untuk menjadi ancaman gitu. Dia tidak boleh membawa status dia untuk mengancam orang lain kecuali dia memang lagi dikontra oleh orang gitu. Itu beda kan gitu. Nah, itu Itu bisa beda. untuk masalah itu bisa kita nilai dari jejak apa ya kita bilangnya, seberapa lama orang itu melakukan profesinya. Semakin lama Ya boleh, ya bisa. menghargai Jadi masyarakat. gini, jangan bahas-bahas saya di komal lain ya. Kalian kalau mau berhadapan dengan saya di sini kita bahas. Kalian bahas alis saya yang murah ini, kalian bahas semua aja kalian bahas nggak apa-apa, nggak ada masalah sama saya. Udah berlari dari kontes nggak sih itu? Jadi gini, pada saat dia menghina saya, ya, dia membilangkan saya itu bohong masalah skincare atau segala macam. Oke, saya nggak ada masalah. Tapi cari tahu dulu. Nanti setelah tahu kebenarannya, Anda disebut apa? Anda disebut apa? Menyampaikan apa? Banyak itu. Banyak, udah banyak yang kuambil dari kau, bro. Selesailah sebentar lagi kau. Ya, kembali Jadi lagi. gini, awal tujuan saya adalah kepada kakak-kakak ini adalah kemarin itu udah tidak usah lagi berbicara yang nggak perlu. Kalau mau bahas MNM bahas saja kan gitu. Tapi tidak usah lagi melawani orang-orang yang nggak berkaitan dengan itu kan gitu. Nah sampai benda kritik pun saya nasihatin kan gitu kan. Nah tiba-tiba saya dibilang sok tahu hukum, ternyata tukang jual pecel, anjing dan setan. Apakah perkataan itu keluar dari mulut seorang yang katanya lawyer dari 27 kasus yang hebat? Apakah semudah itu keluar? Masa lawannya kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang masyarakat biasa, yang cuman kacang goreng?
Apa Papi? Manusia berkelas dan berpendidikan? Iya Papi. Iya benar. Udah Mi turun. Bang, kebetulan aku disuruh turun nih sama laki aku turun lah ya. Nanti ini akun Papi dicek-cek sama orang ini. Bang, aku turun bukan berarti aku takut. Ya. Ini menjual gorengan aja belas ngaku pengacara. Iya Papi. Jadi aku turun, yang lihat aku turun bukan berarti aku takut, aku menunggu. Kamu Iya, jual menunggu. aku beli ya. Kamu Iya, jual aku mending beli. Kak Meleka itu lebih bagus diam tapi di belakang main gitu, ngerti kan maksud saya? Iya, itu udah pasti. Ya, Saya izin ya lebih- semua kakak-kakak. Ya. Bang YouTube makasih ya. Ini saya follow akunnya ya. Oke, Ya. siap Kak Meleka. Oke, di fallback ya. Iya, siap. Oke, makasih banyak semuanya yang Ya, di bawah. makasih Makasih ya, banyak Kak, ya. semuanya. Ayo, nah untuk yang ngintip, silakan Anda cari tahu siapa saya. Silakan Anda cari tahu sampai sedasar-dasarnya, saya nggak ada masalah. Anda mau menghina saya apapun di YouTube, itu silakan. Tapi ingat, ada masa saya untuk melanjutkan ini kepada proses selanjutnya. Ya, nama baik saya sudah Anda cemarkan. Dan apabila saya melakukan gugatan sama seperti Anda, nah Anda tunggu aja. Kita sama-sama fight di belakang layar ya. Udah, oke ya Bang, makasih banyak ya. Oke. Kakak semuanya. Ayo, abang-abang. Semangat Kak Meleka. Mari. Yuk Kak Malana, yuk. Dah. Iya sayang. Bunda. Makasih. Nah, udah. Udah tenang. Udah. Lanjut Udah lagi. dong. Pembahasan apa ini? Pembahasan Bunda Emi gimana Bunda Emi? Kenapa bisa terbawa-bawa? Padahal Bunda Emi itu Iya, nggak ada aku heran loh. Aku heran ada juga ngomong-ngomong gitu yang tadi gimana-gimana. Kalau menurut saya ya di dalam komal ini waktu di atas ya. Bunda Emi itu cuma Begini Wing, bukan Wing, salah Wing. Begini, Wing lagi siapa? Bombi. Nah, Karena ini kan menurut saya, kakak Kak. Emi ini, Bombi, Kak Emi ini pernah masalah dengan Widya. Masalah Iya, tahu, tas. saya tahu masalah tas udah Ah, tahu. itu tas. Ya, jadi dorang suruh Jesko semua itu kasih naikkan di seperti Kak Mabulan. Mabulan Kak Dina. Jadi semua foto-foto orang tuh suruh naikkan karena Jesko yang screen tahu semua muka-muka orang. Ya wajar lah muka orang jelek. Kau habis ento saja mukamu kayak setan. Apalagi kau pagi sini Astaga Tuhan, bentar dulu Ah. kok. Tidak, habis aja apalagi kita bangun tidur pasti muka kita jelek, nggak mungkin cantik kan? Diambillah foto Virgin, foto mak Kak Emi, foto sama Mabulan. Baru dong katain rambut rambut ini rontok-rontok lah, inilah itulah gitu semua. Terus Tidak Kak sama Emi, gini loh Kak Renata. ah, Kalau ada videonya kirim ke saya. Ada nanti saya kirim.